Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Budianto Hidayat. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya selama bertugas sebagai petugas kesehatan haji. Para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sengaja video ini saya buat agar jemaah haji selama di tanah air, selama di perjalanan, selama di tanah suci dan kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Para calon jemaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 gelombang pemberangkatan bagi calon jemaah haji yang akan berangkat ke tanah suci, yaitu gelombang pertama dan gelombang kedua. Bagi para calon jemaah haji, penting untuk memahami, untuk mengetahui rute perjalanan di setiap gelombang. Untuk gelombang pertama, para calon jemaah haji akan diberangkatkan dari bandara sesuai dengan lokasi atau daerahnya masing-masing. Kemudian untuk gelombang pertama akan diberangkatkan menuju bandara di Madinah. Setelah sampai di Madinah, jemaah haji akan dibawa ke pondokan sesuai dengan yang telah ditentukan. Setelah ada di pondokan, maka kurang lebih selama 8 sampai 9 hari jemaah haji akan berada di kota suci Madinah untuk melakukan salat dan ibadah-ibadah lainnya di Masjid Nabawi. Salah satunya adalah salat Arba'in. Setelah 8 atau 9 hari di Madinah, maka jemaah haji akan diberangkatkan untuk menuju Mekah. Dalam hal ini, jemaah haji akan melakukan umrah dengan mengambil mikot di Bir Ali. Setelah tiba di kota Mekah, maka jemaah haji memasuki hotel yang sudah ditentukan lokasinya oleh pemerintah. Dan setelah itu, jemaah haji akan dibimbing oleh petugas kloter atau pembimbing dari KBIH-nya masing-masing untuk melakukan prosesi umroh selanjutnya, yaitu melakukan tawaf, sa'i, dan tahalul. Setelah itu, jemaah haji akan kembali ke pondokan dan berganti pakaian seperti biasa. Setelah itu, jemaah haji sambil menunggu waktunya wukuf menjalankan prosesi-prosesi ibadah yang sudah ditentukan, baik itu sholat di Masjidil Haram, iktikaf, ataupun melakukan umrah-umrah sunat dengan kegiatan City Tour. Para calon jemaah haji setelah tibanya wukuf, maka jemaah haji dengan berpakaian ihram akan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah itu, jemaah haji besoknya tanggal 9 Zulhijjah akan melaksanakan wukuf di Arafah. Menjelang sore, setelah waktu maghrib tiba, maka jemaah haji akan diberangkatkan dari Arafah menuju ke Muzdalifah untuk mengambil batu yang sudah ditentukan dalam rangka melakukan ibadah jumrah. Setelah dari Muzdalifah, maka setelah tengah malam, jemaah haji akan diberangkatkan menuju Mina. Dan setelah memasuki Mina, maka pada tanggal 10 Zulhijjah, jemaah haji akan menuju Jamarat untuk melempar jumroh Aqobah. Kemudian jemaah haji akan kembali ke tenda dan besoknya tanggal 11 Zulhijjah kembali jemaah haji melakukan lempar jumroh, yaitu Ula, Wusto, dan Aqobah, di mana masing-masing tempat dilakukan 7 kali lemparan. Setelah itu jemaah haji kembali lagi ke tenda Mina. Besoknya tanggal 12 Zulhijjah, jemaah haji melakukan lemparan jumroh selanjutnya, yaitu Ula, Wusto, dan Aqobah. Dan itu pun masing-masing tempat 7 kali lemparan. Kemudian jemaah haji akan kembali ke tenda Mina. Apabila jemaah haji meniatkan untuk nafar awal, maka jemaah haji sebelum terbenam matahari harus sudah meninggalkan Mina untuk kembali ke hotel. Akan tetapi kalau jemaah haji
menaparnya napar akhir, maka jemaah haji tetap menginap di tenda tersebut di Mina untuk melakukan lemparan tanggal 13 Zulhijjah. Ada napar awal atau napar sani ya. Jadi yang melakukan napar sani tanggal 13-nya itu, maka jemaah haji akan kembali melempar ula, wusto, dan akobah, di mana masing-masing tempat itu sebanyak 7 kali lemparan. Kemudian jemaah haji akan kembali ke tenda Mina, dan sebelum terbenamnya matahari, maka jemaah haji harus sudah meninggalkan kota Mina. Setelah melakukan jumrah akobah, ada pula jemaah haji yang meneruskan perjalanan menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, kemudian melakukan sa'i dari Safa dan Marwah, lalu melakukan tahallul awal. Setelah itu, jemaah haji kembali ke tenda Mina. Akan tetapi, ada pula jemaah haji setelah melempar jumrah akobah, mereka kembali ke tenda Mina dan melakukan tahallul awal pula. Setelah tahallul awal, maka calon jemaah haji berganti pakaian biasa, melepas pakaian umrohnya. Untuk jemaah haji yang gelombang pertama, mereka akan menunggu untuk kepulangan. Nah, sebelum pulang, waktunya tiba, maka jemaah haji akan melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Setelah itu, bersiap-siap untuk pulang ke tanah air yang akan diberangkatkan menuju kota Jeddah, menuju Bandara King Abdul Aziz, dan kembali menaiki pesawat menuju tanah air. Sedangkan untuk gelombang yang kedua, mereka jemaah haji akan diberangkatkan menuju kota Madinah. Di sana para calon jemaah haji akan melaksanakan ibadah-ibadah di Masjid Nabawi, salah satunya salat arba'in, dan melakukan city tour. Setelah 8-9 hari di kota Madinah, untuk gelombang kedua bersiap-siap pula untuk pulang ke tanah air yang akan diberangkatkan dari Bandara Madinah. Itulah rangkaian prosesi ibadah haji, rute perjalanan ibadah haji. Semoga video ini bermanfaat dan para jemaah haji tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.